Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah kita ketahui bersama bahwa Allah di saat menciptakan langit dan bumi sudah menetapkan jumlah bilangan bulan dan nama-nama bulan-bulan untuk kita jadikan kalender seharian kita. Lihat surat 9 ayat yang ke-36. Di surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-96, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim ila akhiri ayah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Antum tahu bahwa dalam kalender manusia ada dua jenis kalender dan semuanya dengan angka 12. Kecuali Indonesia ada angka 13 karena ada gadi 13 ya Pak ya. Nah, tapi jumlah bilangan bulan di semua kalender itu adalah 12. Ada yang menggunakan matahari namanya sistem syamsiah. Ada yang menggunakan qamariyah sistem bulan. Yang jadi pertanyaan adalah yang Allah tetapkan sebagai bagian dari syariat. Bilangan bulan itu apakah mengikuti sistem matahari atau bulan? Jawabannya adalah bulan. Adapun Masehi dan semacamnya itu bukan nama-nama bulan yang Allah syariatkan. Ya, bukan nama-nama bulan yang Allah syariatkan. Akan tetapi yang Allah syariatkan adalah kalender mengikuti rotasi bulan, bukan rotasi matahari.
Dalil ada minimal ada 2 dalil. Yang pertama, antum lihat di tadi ayat tadi kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan kita ketahui pada bulan-bulan Masehi tidak ada yang namanya Ashurul Hurum. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Sebagaimana Allah jelaskan di Quran, surat yang kedua, ayat 217. Yas'alunaka an syaril harami qitalin fih. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, berperang padanya. Jawab, berperang pada bulan itu besar dosanya. Dan hal itu tidak terdapat pada bulan-bulan Masehi. Oleh karena itu Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu adalah bulan yang diharamkan berperang padanya. Imam Al-Bukhari dalam kitab Hajj, bab udhiyah, Nabi menjelaskan tentang ayat tadi. Jumlah bilangan 12 bulan yang tidak akan berubah sampai kiamat. Kemudian ketika Nabi menjelaskan maksud minha arba'atun hurum, 4 bulan menjadi bulan haram, Nabi menjelaskan salasun mutawalliyatun. 3 bulan berurutan, bergandengan, berdekatan. Kemudian Nabi menjelaskan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Muharram, bulan yang pertama. Wa syahru mudhar, dan bulannya orang mudhar air Rajab, yaitu Rajab. Dan nama-nama bulan ini tidak terdapat pada kalender Masehi, kecuali terdapat pada kalender Islam atau kenal Hijri itu. Itu ayat yang pertama. Jadi Allah menetapkan kalender bagi kita itu dengan sistem Qamariyah, bukan sistem Syamsiyah. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua bahwa yang dimaksudkan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 189. Surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-189. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah isim plural, isim jamak dari singular, yaitu hilal. Hilal 1 bulan sabit. Ya, ahillah bulan-bulan sabit. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, mawaqitu linnas. Itulah kalender. Itulah waktu-waktu ibadah bagi manusia. Itulah yang seharusnya kita gunakan. Orang sering bertanya sama saya, apa hukumnya dalam transaksi? Dalam transaksi itu yang digunakan adalah kalender Masehi. Jawabannya sah, itu perjanjian, tapi pelakunya berdosa. Karena dia tidak menetapkan tanggalan yang Allah tetapkan berdasarkan syariat tadi. Coba antum lihat surah 9 tadi, ya, itulah agama yang lurus. Dan antum tahu ketika hutang piutang, ya, di surah 2 Al-Baqarah 182. Ya, ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman, sampai jatuh tempo. Jatuh tempo adalah waktu yang disepakati. Tentu waktu yang ditulis di sini waktu berdasarkan catatan Allah, bukan selain catatan Allah. Oleh karena itu mari kita biasakan untuk menggunakan tanggal-tanggal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sekedar menggunakan tanggal-tanggal yang tidak Allah syariatkan kepada kita. Saya katakan transaksi Anda sah. Kalau Anda menuliskan jatuh temponya itu, ajalnya itu, deadline-nya itu adalah Masehi. Tetapi Anda berdosa karena Anda mengabaikan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di Quran surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ay yakunahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak patut bagi laki-laki yang beriman
atau wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, telah menetapkan sebuah urusan. Saya tanya sama antum, urusan tanggalan sudah Allah tetapkan bukan? Maka tidak boleh ada pilihan yang lain. Jelas? Tidak boleh ada pilihan yang lain. Mengikuti apa yang Allah tetapkan tadi. Maka siapa yang tidak mengikuti apa yang ditetapkan Allah dan Rasul, dia berdosa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, ya, faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat, artinya memilih di luar yang Allah dan Rasul tetapkan, maka dia telah melakukan perbuatan maksiat. Dan dia nyatakan sesat dengan kesesatan yang nyata oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini jadi perhatian, dianggap remeh, tetapi ini tidak boleh dianggap remeh. Ini yang mengantarkan kita pada keterasingan agama. Ya, mulai dari tanggalan gak dipakai. Lama-lama sunnah Nabi diabaikan, diganti dengan tradisi-tradisi Indonesia. Lama-lama sunnah itu hilang. Lama-lama agama diganti dengan agama Nusantara. Jelas? Namanya alay. Agama ala Indonesia namanya itu. Ya, itu namanya agama alay. Agama ala Indonesia. Diganti. Tadi tahapan. Ya, pelan-pelan tapi pasti menuju kepada tahrif, penyimpangan agama. Maka mari kita jaga agama ini sekecil apapun urusannya, karena dia merupakan benih kepada penyimpangan yang besar. Bukankah bangunan-bangunan yang besar itu terdiri dari elemen-elemen yang kecil? Coba antum robohkan itu bangunan. Sedikit-sedikit lama-lama hancurlah itu bangunan. Ya, jadi sekali lagi, jangan menganggap itu sepele. Ini perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memilih sesuatu yang di luar ditetapkan Allah dan Rasulnya. Itu sekedar catatan. Kemudian telah kita ketahui, hari ini kita telah memasuki bulan yang ke-8. Bulan ke-8 dari kalender Hijriyah tadi. Itu bulan Sya'ban. Bulan yang diabaikan oleh manusia, kata Nabi SAW. Sebagaimana Imam An-Nasai meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, dalam kitab As-Saum, bab saumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum lihat Sunan An-Nasai, ya, di mana Usama bin Zaid bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di luar Ramadan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, inilah bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan yang diabaikan oleh manusia. Bulan di mana Allah mengangkat amal-amal hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu aku berpuasa, aku berharap agar ketika para malaikat memperhadapkan catatan amalku kepada Allah Jalla wa'ala, aku dalam keadaan beribadah, yaitu berpuasa. Dan inilah bulan di mana Nabi banyak berpuasa padanya sebagai proses persiapan i'dad memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita pun melakukan sunnah Nabi. Ya, ketahuilah jangan sepelekan sunnah Nabi. Walaupun hukumnya sunnah. Sering saya katakan, ada kawan-kawan saya kalau saya kasih tahu ini sunnah Nabimu. Tapi hukumnya sunnah kan? Iya. Tetapi imbalannya besar. Bukankah Allah mengatakan kalau kamu ittiba kepada sunnah Nabimu, Allah mengampunimu dan mencintaimu? Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan melihat sunnah atau wajibnya, tapi lihatnya Anda mencintai Rabb Anda. Dan Anda tidak akan mendapatkan balasan cinta ketika cintamu kepada Rabbmu kecuali Anda beramal saleh. Dan amal salihmu tidak dianggap sebagai wujud cintamu kepada Rabbmu sampai engkau ittiba di atas sunnah Nabimu. Maka setiap sunnah Nabi walaupun sunnah yang Anda ikuti berarti Anda telah mencintai Allah. Dengan mencontoh Nabinya, meneladani Nabinya, ittiba di atas sunnahnya, Allah memberi jaminan kepadamu, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Alangkah anehnya manusia di Indonesia. Kalau kita jelaskan sunnah,
Ya, dia katakan itu kan hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Tapi kalau dia bikin bid'ah, kita kasih tahu itu kan tidak ada sunnahnya. Kan baik, apa salahnya sih? Kira-kira iblis salto nggak ini? Wow, lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell gitu loh. Yang Nabi contohkan itu sunnah saja. Tetapi yang dia bid'ahkan baik, apa salahnya? Ini orang gila atau gelo ini namanya. Ya, apa yang datang dari Nabi dia sepelekan, dia remehkan, dia anggap bukan sesuatu. Tetapi ketika dia berinisiatif membuat syariat, menandingi syari, pembuat syariat Allah dan Rasulnya, ya, padahal dia tidak sadar bahwa ketika dia membuat syariat, dia telah mempersekutukan Allah dalam tasyri' penetapan syariat. Jangan sepelekan sebuah bid'ah. Karena ketahuilah ketika Anda membuat bid'ah, Anda telah mempersekutukan Allah dalam tasyri' penetapan syariat. Karena hendaklah Anda beramal dengan sebuah syariat yang Allah izinkan, yang Allah syariatkan. Maka siapa melakukan sebuah syariat atas nama syariat yang tidak Allah tetapkan dalam kitabnya dan nabinya, maka ini namanya kita telah menyatukan Allah dalam tasyri'. Surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka syariat yang tidak Allah izinkan? Syariat itu otoritas Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berhak menetapkannya. Maka janganlah seseorang menamakan syariat kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sesuatu dinyatakan syariat yang Allah izinkan sumbernya hanya dua saja. Melalui kitab atau melalui sunnah nabinya. Karena keduanya Allah wahyukan untuk mengajarkan kita dalam urusan agama ini. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113 di baris yang ketiga. Wa anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Ini adalah wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang disebut telah menjalankan syariat kalau referensinya, sumbernya dua hal tadi, wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang menetapkan sesuatu atas nama syariat bukan berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka jelas dia adalah beragama dengan konsep wahyono, wahyudi, dan wahyuni. Bukan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ilegal, ini batil. Seperti contoh tadi. Kita katakan ini sunnah Nabi. Kan sunnah aja nggak wajib kan? Nggak masalah dong ditinggal. Dia meremehkannya. Dia menyepelekannya. Tetapi ketika dia berbuat bid'ah, kita katakan ini tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada dalil syariahnya. Apa kata dia? Kan yang baik apa salahnya sih? Jadi dia menganggap dia lebih baik daripada Rasulullah SAW. Waliya'udzubillah. Ini tuduhan kepada Nabi tidak amanah. Di mana Nabi tidak tahu kebaikan, tapi dia lebih tahu kebaikan. Apa kata Imam Malik? Orang melakukan bid'ah, maka dia telah menuduh Nabi. Satu, Nabi tidak tahu kebaikan, dia yang dikasih tahu Allah tentang kebaikan. Atau kemungkinan kedua, dia menuduh risalah belum sempurna, sehingga dia sempurnakan dengan kebid'ahannya. Atau ketiga, dia menuduh Nabi berkhianat. Nabi tahu apa yang Allah syariatkan, tapi Nabi tidak syariatkan, sehingga dia tahu itu baik, Nabi tidak tahu. Waliya'udzubillah. Ya. Dan inilah yang disebut dengan talbis iblis. Perangkap-perangkap iblis. Di mana iblis menjadikan mereka memandang kebid'ahan mereka itu baik. Tidak ada masalah. Gue fine-fine aja kok. Gue baik-baik aja kok. No problem lah. Ini sebenarnya talbis. Mental iblis. Ya. Kalau bahasa Arab talbis kan perangkap-perangkap iblis. Saya singkat menjadi talbis mental iblis. Lihat surat 15. Surat Al-Hijr. Ayat yang ke-39. Qal. Iblis berkata. Rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, karena aku telah dijatakan sesat olehmu. Wala uzayyinanna lahum fil ard. Wala ughwiyannahum ajma'in. Maka aku akan menghiasi kemaksiatan mereka, kebid'ahan mereka,
terlihat seperti kebaikan. Sehingga mereka tidak sadar kalau itu salah. Iblis menghiasi kebid'ahan sehingga pelakunya tidak menganggap itu maksiat. Tidak menganggap itu sesuatu yang salah. Bahkan dia katakan fine saja. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Waliya'udzubillah. Oleh karena itu mari kita hidupkan bulan Sya'ban. Bulan training, bulan persiapan masuki Ramadan. Sehingga kondisi psikologis kita merasakan ya, Ramadan makin dekat. Sehingga seseorang akan melakukan persiapan. Bukankah hidup ini ujian? Bukankah hidup ini ujian? Dan hasil ujian siapa yang paling baik amalnya, bukan? Surat 67, surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah sang pencipta kematian dan kehidupan yang akan kalian lewati, yang akan kalian lintasi. Liyabluwakum, agar dia Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Anda ketika ujian-ujian dunia, ya ketika Anda SD, SMP, SMA, kuliah, Anda mengharapkan kalau punya ijazah hidupmu pasti lebih terjamin. Anda belajar melakukan persiapan ketika menghadapi ujian-ujian. Betul? Bukankah Ramadan adalah bulan ujian? Di mana Allah menguji kita dengan Ramadan. Siapa yang akhirnya paling baik dari Ramadan itu? Tentu kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu. Agar kita menjadi lulusan terbaik. Ahsanu amala, summa cum laude. Ya, agar kita menjadi yang terbaik, bukan sekedar baik. Ahsan itu isim tafdil dari kata hasuna, yang terbaik amalnya. Kita berharap agar kita lulus dari Ramadan dengan ahsan, yang paling baik. Kita berharap kita lulus dari Ramadan dengan atqa, orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah katakan di Quran, surat 49, Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, akram, dari kata karuma, mulia, akram yang paling mulia. Di sisi Allah yang paling takwa. Untuk meraih cum laude atau summa cum laude, antum perlu belajar banyak. Pertanyaannya, kenapa urusan dunia antum begitu mempersiapkan diri antum matang supaya tidak gagal? Kenapa ketika menghadapi masalah-masalah akhirat Anda tidak seserius perkara dunia tadi? Ini Anda bin ajaib. Ini namanya adalah talbis iblis. Ini penyakit yang iblis tanamkan seperti kata Allah di surat 30. Surat Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Ketika Allah menjelaskan tentang jaminan janjinya dan dia tidak ingkar janjinya. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu oleh syaitan. Dan syaitan itu menipu kita apa? Dengan menyilaukan kita kepada dunia. Maka Allah katakan di ayat 7. Ya'lamuna zahiran hayati dunya. Wahum anil akhirati humul ghafilun. Kalau urusan dunia hanya permukaannya saja. Hanya kulitnya saja. Mereka memandangnya serius benar deh. Tetapi perkara akhirat mereka lalai terhadapnya. Padahal dunia itu masa lalu. Akhirat itu masa depan. Olahraga apa gitu, dia persiapkan diri mati-matian, masuk pelatnas, ya, dia mengharapkan mendapatkan piala atau champion dan apa semacamnya. Tetapi ketika berurusan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyajikan kebahagiaan hakiki dan menyelamatkan kita dari neraka, di mana Allah Tabaraka mengatakan di Quran,
surat yang ketiga, Ali Imran, ayat 185. Di kalimat yang ketiga. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan kalimat yang ketiga, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka ke surga, maka dia orang yang sukses. Pertanyaan saya, di ayat ini Allah tidak menjelaskan siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga. Allah nggak menjelaskan. Siapa orang beruntung itu? Allah jelaskan di surat 19. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Apa kata Allah? Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan melewati sirat yang Allah bentangkan ujung startingnya di atas neraka. Dan kita akan melewati itu. Dan itu menjadi ketetapan Allah yang tidak dapat diganggu gugat. Kita pasti melewatinya. Di ayat 72 Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Dan kemudian kami Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa ke surga tentunya. Dan kami biarkan orang-orang berdosa terjatuh ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Allahu Akbar. Dan Ramadan adalah bulan pembebasan diri-diri kita dari neraka dengan meraih takwa. Karena Allah tidak menyelamatkan kecuali bertakwa saja. Coba antum lihat di surat 39. Surat Az-Zumar ayat yang ke-61. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir pada hari itu di ayat 60-nya. Allah katakan di ayat 61, "Tsumman jalladzina taqaw bimafazatihim." Dan pada hari itu akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa disebabkan kemenangan mereka. Allah katakan takwa adalah kemenangan. Dengan itu Allah selamatkan dia dari neraka. Ramadan tujuannya adalah agar kita berbondong-bondong berusaha membebaskan diri kita dari neraka dengan bertakwa kepada Allah. Bukankah harapan yang Allah berikan la'allakum tattaqun? Semoga dengan Ramadan engkau bertakwa, dan ketahuilah takwa itu adalah derajat yang paling tinggi dari semua derajat di sisi Allah. Anda ketika ingin mencari sarjana, Anda bersungguh-sungguh belajar, mempersiapkan diri. Kenapa untuk menjadi orang bertakwa Anda tidak belajar? Ini Anda bin ajaib. Ya? Oleh karena itu, itulah manusia memandang remeh syariat. Manusia menganggap bahwa syariat itu hal yang biasa-biasa saja. Toh tiap tahun saya lakukan biasa aja. Ya, ini tipu daya syaitan. Maka berhati-hatilah kita terhadap tipu daya syaitan. Maka saya mulai pembahasan ini bahwa Ramadan antara harapan dan kecemasan. Antara harapan dan takut. Antara takut dan harap. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah tidak mengingkari janjinya. Dan janji Allah bisa kita temukan di dalam kitabnya. Atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikhabarkan Nabi itu benar. Karena Nabi bukan seorang pendusta. Nabi itu pembawa kebenaran. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkannya adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu cara meraih takwa membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW sebagai konsekuensi syahadatain yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah penghabar janji-janji Allah dan itu benar. Dan Allah berkali-kali mengatakan Nabi tidak salah ketika menghabarkan berita gaibiyah. Terhadap perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala saja. Dan Allah tidak menghabarkan perkara gaib kecuali kepada siapa yang dia ridhoi dari Rasulnya. Lihat surah 27.
Surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Malaikat tidak tahu perkara gaib. Apalagi cuman kiai langitan umpamanya. Atau habib atau ustaz tidak tahu gaib. Maka siapa merasa diri tahu gaib atau mengaku tahu gaib, katakan kepadanya. Hanya dua kemungkinan. Anda berbohong atau Allah berbohong. Jelas? Anda berbohong atau Allah berbohong. Allah bilang tidak ada yang tahu gaib kecuali dia saja. Anda mengatakan saya tahu gaib. Hanya dua kemungkinan. Anda berbohong atau Allah berbohong. Yang pasti Anda berbohong. Dan Allah katakan dia tidak mengkhabarkan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang dia ridhai saja. Surat 72, surat Jin, ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahada, illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak pernah memperlihatkan, menampakkan, memberitahukan gaib kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin. Kecuali siapa yang dia ridhai dari Rasulnya. Oleh karena itu, Nabi asalnya tidak tahu gaib. Tetapi beliau menyampaikan berita gaib karena Allah kabarkan kepadanya. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 188. Dan surat 6 Al-An'am ayat yang ke-50. Nabi asalnya tidak tahu gaib. Allah mengkabarkan perkara gaib kepadanya. Dan beliau tidak mengikuti perkara gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan salah satu perkara gaib yang Allah kabarkan kepada beliau tentang keutamaan Ramadan. Dan antum sudah tahu banyak keutamaan Ramadan yang merupakan kabar gaibiyah yang asalnya hanya Allah yang tahu saja. Tetapi Allah mengkabarkan kepada nabinya tentang dibukanya pintu surga, tentang ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan, ya, dibebaskannya setiap orang setiap malam dari neraka, dan banyak ini perkara gaibiyah bukan? Ya, dan Nabi kabarkan kepada kita melalui riwayat yang sahih. Salah satu di antaranya Imam Ahmad di dalam musnadnya. Silakan antum lihat di dalam musnad Imam Ahmad. Kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bab musnad hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Di mana Abu Hurairah berkata, dia mendengar Rasulullah berkata, "Idza ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mengandung keberkahan. Bukankah sesuatu yang mengandung keberkahan perkara gaibiyah bukan? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka jangan mau bodoh dan dibodohi, cium tangan kiai, ustadz, syekh, dan semacamnya mengharapkan ngalah berkah, itu syirik. Faham? Karena tangan mereka tidak ada jaminan mengandung keberkahan. Ini kebodohan, bodoh dipelihara. Ya? Maka antum kalau pengen ngalah berkah, jadikan Ramadan untuk ngalah berkah. Karena kabar gaibiyah dari Nabi SAW oleh hadis Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam takhrij hadis Musnad Imam Ahmad tadi. Di mana Nabi mengatakan Ramadan bulan mengandung keberkahan. Keberkahannya adalah pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan Allah mengampuni setiap orang yang beribadah padanya. Dan kabar ini sudah masyhur. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kan masih banyak kabar-kabar gembira yang Allah kabarkan kepada kita yang menumbuhkan harapan. Yang dengannya seseorang berlomba-lomba mencari apa yang Allah janjikan karena dia yakin Allah menepati janjinya. Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb, engkau tidak melanggar janjimu. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-9.
Allah tidak pernah ingkar janjinya. Ini kabar gembira. Tetapi ada perlu kita khawatirkan ya ikhwan. Bukankah ada hadis yang hasan ya, yang Nabi katakan apa dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ketika Nabi menanjak anak tangga ya, tangga di masjid, pada tangga pertama Nabi mengatakan amin. Tangga kedua lagi Nabi mengatakan amin. Dan tangga ketiga Nabi mengatakan amin, kemudian Nabi turun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengaminkan doa. Padahal kami tidak mendengar ada yang berdoa di sisimu ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau mengaminkan doa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, baru saja Jibril datang kepadaku. Dan di antara 3 pengkhabaran tadi apa? Raghima anfu, celakalah siapa saja yang mendengar namamu disebut, tapi dia tidak bersalawat untukmu. Celakalah, binasalah. Ya, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya bersamanya, tapi dia tidak masuk surga karenanya. Karena dia mengabaikan kedua orang tuanya, tidak mengurusnya. Dan yang ketiga, celakalah siapa saja yang Allah pertemukan dengan Ramadan, lalu dia pergi dari Ramadan, Ramadan pergi darinya, sementara dia tidak diampuni Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah ini alasan menimbulkan kecemasan? Kekhawatiran? Karena ketahuilah, setiap hamba ketika beribadah kepada Allah, dia menghiasi hati dalam ibadatlah ikhlas, khauf dan roja. Harap dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam seluruh ibadahnya. Dan itu sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin dalam ibadahnya kepada Allah, selalu dihadirkan rasa harap dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah sifatkan orang mukmin di surat 32 As-Sajdah ayat 15 dan 16. Lihat ayat 16-nya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara hamba-hamba Allah orang mukmin apa? Ketika mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka untuk bertakarub kepada Allah di waktu malam. Apa yang mereka rasakan? Ya, tama'a wa khaufa, khaufan wa tama'a. Ada rasa takut, ada rasa harap. Menunjukkan bahwa orang Islam ketika menghadapi sebuah ibadah, dia tumbuhkan di dalam hatinya ada harapan, yakin. Dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ingkar janjinya. Tapi dia hendaklah bersangka buruk suudzon kepada dirinya. Mungkin ketidakikhlasannya. Mungkin kebodohannya. Kelalaiannya menyebabkan dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Karena setiap janji Allah pasti ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Oleh karena itu mari kita menumbuhkan rasa khauf dan takut di hati kita menyambut Ramadan. Tidak semata-mata dengan penuh kegembiraan saja. Apalagi banyak hadis-hadis palsu menyebar dari condet lah umpamanya. Barang siapa bergembira dengan datangnya Ramadan, Allah bebaskan dari neraka. Ini dongeng, ini hoax. Ya? Tetapi dalil tentang memunculkan rasa takut dan harap, ya, ketika menghadapi seluruh ibadah, itu disyariatkan Allah. Dan itu tanda keimanan yang sempurna. Maka sekali lagi, songsonglah Ramadan. Pupuk harapanmu sebanyak-banyaknya. Karena engkau bermuamalah dengan Rabbmu. Allah tabaraka wa ta'ala maha penepati janji. Tapi waspadalah terhadap dirimu. Tumbuhkan rasa takut. Jangan-jangan Ramadanmu berlalu. Tapi Anda tidak mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Ampunan yang tidak kita dapatkan. Bukan karena Allah mengingkari janjinya. Bukan Allah melupakan janjinya. Akan tetapi dikarenakan kita tidak mematuhi kaifiatnya. Syarat-syarat yang Allah tentukan. Oleh karena itu mari ikhwatul iman. Yang pertama apa? Saya ulangi. Pertama apa? Mari kita susul Ramadan. Dan meyakini bahwa jangan-jangan ini Ramadan kita terakhir. Itu yang pertama. Satu penyakit yang merusak jiwa manusia panjang angan-angan. Enggak apa-apa, masih ada Ramadan tahun depan. Mendingan Ramadan tahun depan kita bertemu.
Kenapa Anda memvonis Ramadan Anda bisa bertemu? Ini kebodohan. Ini kelalaian. Ini kesombongan. Bukankah Allah berkata, jangankan tahun depan, besok saja kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan, bukan? Di surat 31, surat Luqman, ayat 33. Perkara gaib yang ketiga, yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, kecuali Allah saja. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang dia kerjakan besok. Perhatikan ya akhwatal iman, apa kata Allah? Seorang tidak tahu dengan pasti apa yang dia kerjakan besok. Maka jangan ada mengandai-andai atau berhayal tahun depan saya masih bisa bertemu Ramadan. Ini omong kosong, ini kesombongan. Yang besok saja kamu tidak tahu, apalagi tahun depan. Karena inilah, mari kita menganggap atau meyakini diri kita, jangan-jangan mungkin ini Ramadanku yang terakhir. Mungkin ini Ramadanku yang terakhir. Saya menjadikan ini berdasarkan hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Kitabuz Zuhud, bab Al-Hikmah. Hadis dari Abu radhiyallahu an, di mana seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan agar ibadahku itu baik? Maka apa kata Nabi? Jika engkau hendak salat, maka rasakanlah bahwa itu salatmu yang terakhir. Karena jangan-jangan kamu tidak sholat sesudah itu lagi. Maka perbaguslah dia. Jelas? Karena Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Zuhud. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya amal-amal tergantung terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan sampai engkau tidak betul Ramadan yang akan datang. Sementara dosamu begitu banyak. Oleh karena itu maksimalkan, sungguh-sungguhlah memasuki Ramadan dan jadikan jangan-jangan Ramadan ini terakhir. Di mana kita tidak mungkin lagi bertemu Ramadan akan datang. Sebagaimana kata Nabi tadi. Sholatlah kamu seakan-akan itu sholat yang terakhir dan kamu tidak sholat sesudah itu lagi. Jawaban Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat. Bagaimana agar dia baik dalam sholat ibadahnya. Maka mari kita hadirkan di hati kita, mungkin ini Ramadanku yang terakhir. Ramadan yang lalu belum bisa menjadikan aku dirahmati Allah dimasukkan ke surga. Boleh jadi Ramadanku yang lalu tidak memenuhi standar untuk mendapatkan pengampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dosa-dosa kita masih bertumpuk-tumpuk. Yang lalu, yang sekarang, yang belum terselesaikan. Maka mari kita jadikan Ramadan terakhir dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah mengampuni kita karena kita memenuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Hadirkan rasa takut ketika kita menyusul Ramadan. Tidak euforia saja. Tidak sekedar gembira seperti kampung-kampung di mana-mana. Orang menyambut Ramadan dengan nyanyian-nyanyian dan semacamnya. Ini kekonyolan. Ini adalah otak yang batil. Ini namanya bongot, bodoh ngotot namanya ini. Ini namanya beragama suka-suka dia saja. Jadi sekali lagi, mari kita susul Ramadan dengan penuh harapan dan ketakutan. Takut, jangan-jangan ini Ramadan terakhir, sementara tumpukan dosa belum terampuni. Dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan Ramadan berlalu dari kita, kita ditinggalkan Ramadan tanpa ampunan dosa sama sekali. Alangkah malangnya nasib kita, andaikan kita bernasib seperti itu. Waliya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan apa? Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa korelasinya Pak Salim? Emang Nabi suruh kita bertaubat sebelum Ramadan? Nabi tidak suruh, Pak. Akan tetapi hadis mengisyaratkan itu. Ramadan hanya menghapus dosa kecil saja. Dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Antum lihat dalam Sahih Muslim, kitab salat, bab keutamaan salat 5 waktu. Kata Nabi as-salawatul khams.
sholat 5 waktu. Wal jumu'atu ila jum'ah. Jumat ke Jumat. Wa ramadana ila ramadan. Mukaffiratun bainahunna idza janibul kabair. Menjadi kafarat, penghapus dosa di antara keduanya dengan catatan kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Jelas, Pak? Jadi Ramadan yang kata Nabi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Dengan syarat kita menjauhi dosa besar. Hadis Nabi diperkuat oleh Quran surat 4 An-Nisa ayat 31. Surat 4 An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ya, kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang kalian darinya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum, kata Allah. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah melarang kalian darinya, kata Allah, nukaffir ankum sayiatikum. Kami akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kecil kalian. Dengan apa? Dengan amal-amal salih kalian. Dengan kebaikan-kebaikan kalian. Maksudnya Allah menjadikan kebaikan itu penghapus dosa kecil kita. Catatan kita meninggalkan dosa besar. Karena di surat 11, surat Hud, ayat yang ke-114, Allah katakan, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Maka keburukan yang terhapus oleh Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Kata Nabi, idza jatanibul kabair. Dengan catatan, kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu juga Quran tadi, surat 4 An-Nisa, ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, niscaya amal-amal salih kalian Allah jadikan kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa kecil kalian. Dan dosa besar, saya kasih contoh gini, Pak. Ini moderator, Pak, siapa namanya, Pak? Hadian, Ustaz. Pak Hadian, antum kalau misalnya jalan, Pak. Ya. Ramadan tuh buldeser, Pak. Jalan itu ada batu-batu besar, batu kecil. Bagaimana batu kecil bisa tergilas kalau batu besar penghalangnya, bukan? Itulah dosa besar yang bisa kita taubati. Dan dosa besar tidak akan diampuni Allah dengan taubat. Maka indikator dosa besar ada 8 kata para ulama. Salah satunya apabila Allah memerintahkan taubat, maka itu isyaratnya dosa besar. Contoh Pak Hadian, kalau antum ditanya, saya ditanya sama salah satu ikhwan ketika saya kuliah. Kalau dia lihat perempuan, dia tidak tunduk pandang. Saya katakan, kamu tunduk pandang lihat perempuan. Apa kata dia? Dosa kecil aja kan? Saya jawab, bego lo, dosa besar tahu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita bertaubat dari dosa memandang wanita yang bukan mahram. Surat 24 ayat 30-31. Tentang menundukkan pandangan laki-laki terhadap wanita bukan mahram atau sebaliknya. Dan di ayat 31 Allah katakan apa? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maka bertaubatlah kalau orang beriman semua dari dosa mata tadi. Ini dosa besar, dosa kecil Pak Hadian? Dosa besar. Karena Allah perintahkan kita bertaubat darinya. Dan kata para ulama Ahlussunnah, tidaklah satu perbuatan dosa yang Allah wajibkan bertaubat padanya kecuali itu dosa besar. Itu baru dosa mata Pak Hadian. Gimana dosa mulut dan lain-lain semacamnya. Jelas? Banyak sekali. Maka mari kita bertaubat kepada Allah. Apalagi bapak-bapak matanya jelalatan, bukan? Maka mari kita bertaubat kepada Allah. Karena kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh, insya Allah Allah hapus dosa-dosa kita yang kecil. Surat 66 ayat yang ke-8. Atau antum kalau pengen tahu seruan terakhir yang Allah khususkan pada orang beriman, dari 89 seruan yang terakhir perintah bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenarnya taubat. Jelas? Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Berarti agar dosa-dosa kecil kita terampuni dengan Ramadan, hendaklah kita bertaubat dari dosa-dosa besar. Ketahuilah, tidak seorang pun dari kita kecuali dia pasti berbuat dosa besar. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Kalau Nabi mendapat jaminan saja, coba antum lihat ya ikhwan. Surat 48. Surat Al-Fat, ayat yang kedua. Ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Dan ini jadi alasan kenapa Nabi punya hak memberi syafaatul udna di hari kiamat. Seperti hadis Bukhari Muslim dalam kitab tafsir surat Al-Baqarah ayat 31. Ketika manusia mendatangi Nabi Adam menyampaikan uzurnya. Nabi Adam merekomendasikan Nabi Nuh. Manusia mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan uzurnya dan merekomendasikan Nabi Ibrahim. Manusia mendatangi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menyatakan uzurnya dan merekomendasikan Nabi Musa karena dia bicara langsung dengan Allah, Allah bicara langsung dengannya. Manusia mendatangi Nabi Allah Musa, Nabi Allah bisa menyampaikan uzurnya. Lalu Nabi Allah Musa merekomendasikan Nabi Isa karena dia ruhullah. Akan tetapi Nabi Isa cuma menyampaikan uzurnya. Lalu apa kata beliau? Datangilah dia Muhammad SAW. Dia manusia tidak punya aib sama sekali. Karena Allah telah mengampuni dosa dia dulu maupun akan datang. Ini jaminan kemuliaan maqamah mahmudah yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi antum tahu apa Nabi lalu berleha-leha tidak bertaubat? Ana yauman taubat mi'atu marrah. Apa kata Nabi? Satu hari saya bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Saya bayangkan kalau antum dapat jaminan dunia rusak loh, saya bayangkan saja. Ya, tidak dapat ampunan saja belagunya minta ampun, masya Allah. Meremehkan dosa. Ya, menganggap dosa itu biasa saja. Nabi sudah dapatkan jaminan, akan tetapi masya Allah, beliau satu hari bertaubat 100 kali. Tidak kurang dari 100 kali. Kalau Nabi yang sudah mendapat ampunan, tidak berbuat dosa besar karena beliau maksum. Jelas? Kalau antum ditanya kenapa beliau maksum, ada 2 ayat mengatakan beliau maksum. Pertama, Nabi tidak mengikuti hawa nafsu tapi wahyu. Berarti selamat dari dosa. Surat 53 An-Najm ayat 2-4. Yang kedua, para nabi dijaga Allah dari gangguan syaitan. Surat 22, surat Al-Had ayat 52. Maka para nabi maksum dari berbuat dosa besar. Kekeliruan-kekeliruan pasti dilakukan. Nabi pernah melakukan kekeliruan kecil. Tapi mustahil melakukan dosa besar. Tapi coba antum bayangkan, Nabi terjaga dari dosa besar, tidak mungkin berbuat dosa besar, dan sudah dapat ampunan dahulu dan sekarang. Tapi beliau bertaubat tidak kurang dari 100 kali tiap hari. Terus di mana posisi kita ya ikhwatal iman? Jelas? Maka agar Ramadan kita sesukses Ramadannya Nabi SAW. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah, agar Ramadan menjadi penggilas dosa-dosa kecil kita, jalan ke jannah tidak ada hambatan. Jelas? Jelas ikhwan? Maka selain khauf dan roja tadi. Yang kedua apa? Kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu syarat taubat, kita memperbarui iman kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena amal tidak diterima, kecuali dengan dasar iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum lihat di banyak ayat. Contoh salah satunya, orang berbuat dosa besar, Allah menyuruh dia bertaubat, berbuat kebaikan, dan beriman kepada Allah. Salah satunya surat 25 Furqan. Surat 25 Furqan ayat 71, 70 dan 71. Illa man taba wa amana wa amila salihan fayubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba.
Barang siapa yang kecuali orang bertaubat kepada Allah, lalu dia memperbaiki imannya. Maka mari kita perbagus iman kita. Syaratnya apa Pak Rahadian? Iman yang tidak tercampur syirik. Bukankah syirik pembatal amal? Apa kata Allah di Quran? Surat iman di sini iman yang tidak bercampur syirik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman dan syirik. Iman tauhid, syirik tidak akan mungkin bertemu. Sebagaimana iman menjadi syarat diangkatnya amal, begitu juga syirik menjadi pembatal amal. Lihat surat 65, surat 39, Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, in asyrakta, jika engkau berbuat syirik akan terhapus amal-amal. Bapak-bapak coba lihat, menjelang Ramadan banyak orang berbuat syirik bukan? Datang ke kuburan-kuburan minta bertemu Ramadan lewat kuburan. Kira-kira apa iblis salto nggak ini? Bullshit, gila men. Lanjutkan bersama, kita bisa loh. Ya, waliya'udzubillah. Maka jagalah keimanan kita, bersihkan dari syirik, karena syirik penghalang diterimanya amal. Sebagaimana iman, syarat diterimanya amal. Iman tidak, amal tidak sampai diterima, sampai di atas di mana dari iman. Antum melihat tidak kurang dari 30 ayat, Allah mensyaratkan iman adalah syarat diterimanya amal. Saya jelaskan misalnya 2 atau 3 saja. Coba antum lihat di surat 2, surat 4 An-Nisa. Ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki dan dengan syarat dia beriman. Bukankah Ramadan juga Allah katakan, Nabi katakan, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Artinya Ramadan kita tidak akan menjadi pengampunan dosa, tidak diterima Allah kecuali ada dasar tauhid, atau dasar iman. Maka perbaharuilah iman kita, tajdidul iman. Perbaguslah iman kita, siapa tahu terkontaminasi dengan syirik walaupun syirik yang kecil. Bersihkan dia. Ikhlas bagian dari syirik kecil, mengotori iman, tidak membatalkan iman, tapi mencacati iman. Karena bagaimanapun riya itu syirik kecil, tetapi tetap dosa besar, bukan? Betul? Riya itu syirik kecil, tapi dosa besar, bukan? Apa kata Allah di surah 4, An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Bersihkan hati kita dari kesyirikan, walaupun syirik kecil. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan niat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kata Nabi, man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka bertaubatlah kita kepada Allah, kemudian perhatikan, ada perbuatan-perbuatan syirik masih mengganjal tidak di hati. Jelas ini akan merontokkan amal kita. Karena syirik membatalkan amal, walaupun syirik kecil membatalkan amal. Kita bersihkan dia. Kita sucikan hati kita dari segala bentuk syirik. Supaya iman tegak, dengan iman itu tegak, amal kita gampang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau amal kita diterima Allah, jaminannya amal itu jadi kafarat, menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa kita. Itu catatan yang keempat dari ceramah kita hari ini. Jelas? Pertama, kita tadi katakan, mari kita membiasakan diri untuk beribadah di bulan Syawal seperti Nabi tadi. Yang kedua, mari kita sabar dengan harap dan takut. Karena di sana ada janji, tapi di sana ada ancaman. Betul tadi haditsnya? Ya? Menghadapi janji dengan harap, mengingat janji dengan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketahuilah, seseorang yang takut kepada Allah, dia akan hati-hati. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan berhati-hati. Surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada kebesaran Rabbnya, lalu dia menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan ketakutan akan melahirkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Sehingga kejagaan dia sangat besar untuk bermaksiat kepada Allah. Dan dia serius beramal dalam amal itu. Karena takutnya kepada Allah. Jelas? Yang kedua, ketiga bertaubat kepada Allah agar harapan terpenuhi. Karena puasa hanya menggugurkan dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa kecil saja. Ya, dan dosa kecil yang bisa gugurkan Ramadan dengan syarat kata Nabi kita tinggalkan dosa besar. Begitu juga Quran surat 4 An-Nisa ayat 31 tadi. Dan saya katakan tadi Quran mengisyaratkan dosa besar akan gugur, tidak menjadi penghalang kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau sudah bertaubat, kita perbaiki iman kita. Karena Allah menyertakan di 3 tempat iman sudah taubat kepada Allah. Karena iman adalah syarat diterimanya amal. Bersihkan akidah kita tidak tercampuri dengan benih-benih kesyirikan. Karena syirik menyebabkan syirik menyebabkan terhapusnya amal kita. Bersihkan hati kita. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kita sucikan diri kita mendapatkan kesucian Ramadan. Dari segala kotoran-kotoran syirik. Kita tumbuhkan keimanan di atas tauhid yang murni. Kita bertaubat dari kesyirikan dan perhatikan mungkin masih tersisa di hati-hati kita. Kita bersihkan agar iman kita tidak tercampur dengan syirik. Kalau iman kita bersih dari syirik, Allah berikan keamanan dalam Ramadan dan keamanan di lain tempat dan lain waktu. Itu yang keempat. Yang kelima. Bu, Pak, bersungguh-sungguhlah ketika Ramadan itu datang. Karena ketahuilah, Ramadan adalah sebuah momentum di mana Allah jadikan dia sebagai kita bersiap-siap menghadapi akhirat kita. Ramadan di awal sampai akhirnya semuanya menjanjikan kebahagiaan, kemuliaan akhirat. Dan Allah katakan kita tidak akan memperoleh hasil maksimal dalam perkara akhirat kecuali butuh kesungguhan. Surat 17, surat Al-Isra ayat 19. Waman aradal akhirata wasa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun, kata Allah. Barang siapa mengharapkan pahala akhirat, dia bersungguh-sungguh kepadanya. Allah mensyaratkan orang yang mengharapkan surga akan mendapatkan kebaikan surga dengan syarat dia bersungguh-sungguh kepadanya. Butuh kesungguhan, keseriusan. Jelas ikhwatal iman? Jangan sepelekan, masih ada Ramadan yang akan datang. Ini halu namanya. Ya, kata ibu-ibu ini halu namanya, berhalusinasi namanya. Ya, ini adalah talbis iblis, ini mental iblis. Tidak boleh kita pelihara dalam jiwa kita. Bersungguh-sungguh. Bukankah Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah? Surat 3 Ali Imran ayat 133, butuh kesungguhan. Ya, begitu juga dengan surat 57 Al-Hadid ayat 24. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bergegas-gegas, menunjukkan kesungguhan. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dan kita ingin meraih akhirat yang baik di bulan dengan amalan Ramadan kita, maka hendaklah kita serius bersungguh-sungguh. Saya bayangkan ketika antum kuliah, ya, ketika sedang diajak ngobrol gak boleh, bukan Bu? Kamu mengganggu aja, besok saya mau ujian loh. Saya pengen lulus cum laude. Ya, saya pengen yudisium saya adalah luar biasa. Urusan dunia dia serius. Urusan akhirat butuh kesungguhan. Maka bersungguh-sungguhlah ikhwatal iman. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka tidak boleh ada main-main. Bersungguh-sungguh, butuh energi yang kuat. Ketika Ramadan datang, karena Anda yakin bahwa ini Ramadanmu terakhir. Barangkali ini Ramadan terakhir. Anda perbagus dia. Kata Nabi tadi. Dan sesuatu tidak dapat kita raih dengan kualitas baik kecuali kesungguhan. Setuju? Tidak ada the best kecuali kesungguhan. Kalau urusan dunia Anda pengen the best, Anda bersungguh-sungguh, maka wallahi demi Allah,
yang layak membutuhkan kesungguhan perkara akhirat. Karena dia pasti di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Tadi surat 17 tadi, ayat 18. Apa kata Allah? Siapa menginginkan dunia, bisa dapat, bisa tidak, tergantung Allah kehendaki, bukan? Kalau yang tidak pasti saja Bapak sungguh-sungguh, gimana akhirat? Maka ketika Ramadan datang, bersungguh-sungguhlah kita. Tidak boleh main-main, karena perkara yang butuh kesungguhan. Kenapa butuh kesungguhan? Ketahuilah, iblis menghalangi kita untuk mengingat akhirat. Ketika menjelaskan surat 7 Al-A'raf, ayat yang ke-16. Allah berfirman, apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la'aqudana lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, karena aku telah divonis sesat, aku pasti masuk neraka ya Allah, itu udah finish. Dan tidak, itu udah inkrah, tidak mungkin dianulir. Tidak ada novum baru yang meringankan aku ya Allah, itu udah pasti. Kata Pertamina pasti pas. Oleh karena itu akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan iblis tidak pernah main-main menyesatkan kita. Bagaimana caranya? Lihat ayat 17-nya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan ayat ini maksudnya apa? Mendatangi dari depan dengan menawarkan, menggiurkan kita dengan urusan dunia. Wa min khalfihim, dari belakang membuat kita lupa kepada dunia. Dari kanan menebarkan syubhat-syubhat kepada kita. Dari kiri, ya, dia menanamkan syahwat kepada kita. Artinya, saya tanya sama antum, pernah iblis istirahat gak kayak antum cuti ngaji? Ikhwatal iman, pernahkah iblis istirahat dalam menyesatkan manusia? Tidak. Jelas? Maka dalam melawan iblis, melawan syaitan dan seluruh rombongannya butuh keseriusan. Karena iblis dan bala tentaranya akan menghalangi kita dalam urusan akhirat dengan membuat kita lalai. Oleh karena itu kata Allah di Quran surat 17 Al-Isra tadi. Ayat yang ke-19 tadi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa mengharapkan pahala akhirat, kehidupan akhirat lebih baik, dan dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan apa yang dia usahakan itu. Allah menjanji memberi balasan bagi siapa yang mengharapkan pahala akhirat, kehidupan akhirat lebih baik dengan syarat dia sungguh-sungguh. Maka ketika Ramadan datang, perhatikan hal ini, bersungguh-sungguhlah kita. Bukankah Nabi kita sampai ikat pinggang, bukan? Saya tanya sama antum ikhwatal iman, yang butuh Ramadan pengampunan dosa dan rahmat Allah, Nabi atau kita, Bu, yang paling butuh? Nabi udah diampuni dosanya. Tidak ada yang memasuki surga sebelumnya memasukinya. Udah dijamin gak, Pak? Tapi pernahkah kabar kepada kita Ramadan datang Nabi main-main? Tidak. Nabi bersungguh-sungguh. Nabi sangat bersunnah segala hal. Baik ibadahnya maupun kedermawanan. Dan 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi justru ikat pinggang, meninggalkan keluarganya. Bertakarub kepada Allah Tabaraka, menunjukkan kesungguhan beliau. Padahal wallahi, kalau boleh jujur, Nabi sebenarnya tidak membutuhkan ini semua. Karena Nabi telah diampuni tanpa Ramadan. Nabi telah diberikan tempat maqam mahmud tanpa Ramadan. Nabi dijamin masuk surga sebelum para nabi yang lain. Dan surga tidak akan dibukakan kecuali Nabi membukanya dan memasukinya. Tetapi coba lihat, beliau ibadah sampai kakinya bengkak. Seperti hadits yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu akan datang? Mengapa kamu sholat sampai kakimu terbelah ya Rasulullah? Ini menunjukkan Nabi sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Padahal sudah mendapatkan garansi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau zat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan jaminan kepada hamba yang mulia, alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallam, tetapi beliau bersungguh-sungguh. Lagi mana Salim dan jamaah di forum ini, ikhwatal iman, kenapa antum sombong? Ya, maka wallahi demi Allah, kita lebih layak membutuhkan kesungguhan itu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukankah Allah katakan di Quran surat 33 ayat 21,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah Nabi uswah kita? Nabi telah memberi contoh kepada kita bahwa beliau manusia diampuni Allah, dijamin memberi syafaat, sementara antum cuma cucunya Aat Syufaat. Ya, Nabi tidak orang pertama yang akan membuka pintu surga, memasuki surga. Baru diikuti para nabi. Akan tetapi beliau tidak lengah dalam ibadahnya. Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kelima, Pak. Ini yang keempat, yang keenam. Yang kelima, Pak. Ini yang keberapa? Catatan keberapa ini? Tadi saya ulangi. Tadi pertama, mari kita melatih diri dengan syariat-syariat menyambut Ramadan. Yang kedua, menanamkan rasa harap dan takut. Jelas? Yang ketiga, bertaubat kepada Allah. Yang keempat apa? Memperbaharui iman kita tidak tembus syirik. Supaya amal kita tokcer masuk. Yang kelima tadi apa? Bersungguh-sungguh ketika Ramadan Allah pertemukan Ramadan. Yang keenam, coba Anda menanamkan rasa gembira di setiap ibadah. Ardian, saya tanya gini. Antum misalnya pedagang. Ya. Antum diundang di sebuah bazar di mana antum yakin dagangan antum pasti laku. Di sana sudah ada investor yang siap tanda tangan kontrak dengan antum. Kira-kira antum gembira atau sedih? Gembira, Ustaz. Mestinya orang mukmin ketika beribadah kepada Allah dia bergembira karena hukum kita dengan Allah hukum jual beli, bukan? Nah. Maka Allah wajibkan kita bergembira di setiap ibadah kita. Kalau investor saja kita bergembira, apalagi karunia Allah. Tentu kita lebih bergembira. Surat 10, surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah janjikan, hendaklah merasa gembira karenanya. Pahala penuh keutamaan bukan Ramadan? Banyak rahmat yang Allah curahkan di dalamnya. Seharusnya seorang mukmin merasa gembira. Karena apa yang Allah janjikan di Ramadan lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Bapak lebih kaya dari Qarun atau Qarun lebih kaya dari antum? Kekayaan Qarun tidak bisa memasukkan dia ke surga, bukan? Bahkan membeli sepetak kecil surga pun dia tidak bisa membeli dengan hartanya. Waliya'udzubillah kalau kita terjatuh kepada mental Qarun. Maka Allah menjadikan Ramadan bulan meraih jannahnya Allah. Apakah Anda tidak kangen dengan doanya dan komitmennya istri Firaun? Ya, ketika dia menyatakan Allah adalah ilahnya satu-satunya, dia menerima dakwah Musa alaihissalatu wassalam, dia berdiri di hadapan Allah seraya berkata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Surat 66, surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Anda bayangkan bagaimana kayanya Firaun. Bagaimana menjadi first lady-nya Firaun. Tetapi itu dia tinggalkan semuanya karena yakinnya akan janji Allah yang benar. Dia berharap masuk surga. Apakah Anda tidak kangen dengan surga sebagaimana kangennya istri Firaun? Allah jadikan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Maka bergembiralah dengan karunia Allah tadi. Itu dalil pertama. Kenapa di setiap ibadah tidak boleh jadi beban? Pedagang ketika mengharapkan keuntungan, dia bersemangat memproduksi dagangannya, bukan? Dia tahu ada keuntungan di sana. Ada kepastian keuntungan. Bagaimana kalau Anda bertransaksi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jelas? Coba lihat. Ramadan itu kita disyariatkan baca Quran yang banyak. Memperbanyak salat. Memperbanyak sedekah. Bukan kata Allah itu jual beli yang tidak rugi? Surat 35, surat Fatir. Ayat yang ke-20, ayat ke-30, ayat 29 dan 30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarduna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang membaca Al-Quran, menerikan salat, menunaikan, menginfakkan sebagian dari Allah rezekikan kepadanya. Sirran, secara sembunyi-sembunyi. Wa alani atau terang-terangan. Apa kata Allah?
yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Saya tanya sama antum ikhwatal iman. Kalau produk Anda sudah ada pasar pasti diserap, kira-kira Anda malas berproduksi atau sangat senang ketika menciptakan produk Anda? Tentu Anda bergembira. Maka Allah mensyariatkan agar kita bergembira di setiap kita menemui Allah dalam peribadahan kepadanya. Lihat surat 9. Ayat yang ke-111. Ya, karena kegembiraan akan memacu semangat kita. Ya, ketika Anda meyakini transaksi yang mendatangkan keuntungan, maka Anda tanam janji Allah itu hak. Inna wa'adallah hak. Surat 30 ayat 6 tadi. Surat Ar-Rum tadi. Janji Allah itu benar. Kalau Allah adalah mitra dagangmu, Allah maha kaya, Allah maha penepati janji, kenapa Anda takut? Kenapa Anda tidak bergembira ketika saya produksi amalmu? Jelas? Dan Allah barter dengan surga loh. Pak Hadian, apa yang Anda bayangkan kalau saya ajak antum bisnis dan saya katakan produk ini saya bayar dengan rumah di Pondok Indah. Kira-kira antum tolak atau antum terima, Pak? Insya Allah Anda terima, Ustaz. Kira-kira antum senang atau mengkerut, Pak? Senang, Ustaz. Itu mestinya kita hadirkan di setiap ibadah. Surat 9 atau ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Subhanallah. Ini jual beli. Jadi ala batil perkataan para sufi. Kalau ibadah jangan harapkan surga pedagang. Emang Allah bilang kita dagang. Ini namanya bodoh. Itu namanya bongot. Bodoh ngotot namanya itu. Ya? Apa kata Allah? Salah satu amalan jihad. Anda membunuh atau dibunuh. Apa kata Allah? Wa'dan haq. Wa'da haqqan alaihi fit Taurati wal Injil. Itulah janji Allah yang benar. Yang ada pada Taurat, Injil dan Quran. Fastabshiru bibayikum alladhi baya'tum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ramadan bulan bazar. Amal-amal kita adalah perdagangan, kata Allah di surat 35 Fatir ayat 29 tadi. Dan Allah bayar dengan jannah tadi. Jelas, Pak? Maka bergembiralah ketika kita menyambut Ramadan. Bergembiralah ketika kita salat sebagaimana pedagang mendatangi pasar. Sebagaimana pedagang hendak mendatangi investor atau pembelinya. Apa kata Allah? Fastabshiru bibayikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah. Antum yakin gak Ramadan itu jual beli? Bergembiralah kita. Kalau bergembira karena Anda yakin janji Allah. Orang yang yakin Allah pasti gembira. Orang bergembira karena janji Allah pasti bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh akan berusaha untuk menghilangkan seluruh penghalang supaya transaksi itu lolos. Pak Hardian, antum pernah transfer uang enggak? Ketika tidak memenuhi syarat, nomor tujuannya salah, berarti enggak ikhlas bukan? Kalau pinnya salah menyelisihi sunnah bukan? Jelas? Betul ya Bu? Jadi nomor tujuan itu ikhlas bukan? Karena siapa kita beramal dan atas dasar siapa kita beramal, ya? Jadi beramal dengan sunnah kayak pin Pak. Kalau pinnya salah transfer gagal. Jelas? Maka yang terakhir berilmulah Anda sebelum beramal. Ya? Karena kata Nabi, orang tidak akan baik sampai dia faham terhadap agamanya. Imam Al-Bukhari dan al-ilmu, keutamaan orang berilmu. Apa kata Nabi? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita ingin masuk Ramadan keluar dengan orang jadi orang baik bukan? Ramadan urusan agama bukan? Ada kaifiat ilmiah di dalamnya bukan? Maka belajarlah faham agamamu. Salah satunya fikir Ramadan. Agar Allah memperbaiki keadaanmu dengan pengetahuan yang kamu miliki. Karena amalmu didasarkan atas ilmu. Allah fakirkan kita di atas agama. Maka persiapan yang berikutnya. Mari kita belajar mumpung masih beberapa hari. Untuk memasuki Ramadan. Ya. Dan kata Allah di Quran. Surat 17. Ayat yang ke-36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm.
Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang apa-apa itu. Jangan masuk Ramadan kayak antum kalau masuk ruang kuliah, ujian tidak punya ilmu, kira-kira lulus atau tidak antum. Si gagal. Maka belajarlah sebelum beramal. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, babnya apa? Di kitab ilmu, berilmu sebelum bicara dan beramal. Betul? Maka mari kita belajar fikih Ramadan. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa yang membatalkannya? Apa jadi penghalangnya? Sehingga kalau itu kita persiapkan, insya Allah kita berada. Saya tanya sama Pak Hardian. Antum pengen yang ketiga, 3 golongan ini, antum pengen yang mana? Ring 1, ring 2, ring 3 masuk surganya. Ring 1. Ring 1 tanpa hisab, bukan? Ya, insya Allah. Dan itulah yang 3 manusia ditinggal Ramadan. Allah katakan di Quran, surat 35 ayat 32. Ya, thumma awratul kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran, lalu mereka mengamalkan Quran itu di atas umat Muhammad SAW. Umat terbaik ini. Apa kata Allah? Mereka terbagi 3 memasuki surga. Pertama, zalim li nafsih. Mereka yang menzalimi diri-diri mereka. Abdullah bin Abbas, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi? Ulaika alladzina yadkhulul jannata bihisabin wa azabin. Kelompok pertama ini masuk surga, tetapi dihisab dengan hisab yang berat. Dan diazab lebih dahulu. Berarti masuk surga dulu, neraka dulu kan Pak? Ada mau daftar enggak golongan ini? Bodoh sekali kalau antum masuk kafilah ini. Itu bodohnya kebangetan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mereka ahlu tauhid, tidak berbuat syirik. Mereka yang kewajibannya banyak, kekurangannya. Maksiatnya juga banyak. Sehingga mereka masuk surga, masuk neraka dulu, sampai selesai hukumannya, lalu Allah masukkan mereka ke jannah. Karena ayat berikutnya mereka pasti masuk surga. Tetapi ini masuknya belakangan. Nabi mengatakan mereka namanya Jahannamiyun. Ya, veteran Jahannam, Pak. Jelas? Betul? Masih ingat hadisnya? Ya, Jahannamunium kata Nabi. Mereka mantan Jahannam yang masuk surga terakhir mereka itu. Itu kata Allah zalim li nafsi. Itu yang kata Ramadan datang tapi kita lewati tidak ada ampunan. Zalim gak kita? Zalim. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Mereka berada di posisi pertengahan. Nabi menjelaskan, ulaika alladzina yadkhuluna jannata bihisabin yasir wala azabin. Mereka masuk surga dengan hisab yang mudah, tanpa azab. Jadi mereka dihisab, tapi tidak dicemplung ke neraka. Kata Pak Hardian, alhamdulillah Ustaz, minimal itulah Ustaz. Ya? Urusan akhirat suka yang paling rendah targetnya. Kalau urusan dunia paling di atas, bukan? Jadi apa kata Abdullah Abbas? Mereka yang kewajibannya sempurna, tapi amalan sunnahnya kurang. Mereka meninggalkan yang haram, tapi suka melakukan perkara makruh. Jadi kira-kira kalau Pardian lewat, masih detektor bunyi juga. Kan ada yang mencurigakan. Ya. Paham? Tetapi masuk surga dan tanpa diazab terlebih dahulu. Kemudian kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka yang masuk surga bersegera kepada kebaikan. Nabi mengatakan apa? Ulaika alladzina yadkhulul jannata bighairi hisabin. Mereka yang masuk surga tanpa hisab sama sekali. Kira-kira antum kalau ditawarkan 3 kondisi, antum pilih yang mana? Yang ketiga, Ustaz. Ring 1 bukan? Tidak ada detektor masuk VIP, Masya Allah. Jelas? Tidak perlu lewat detektor, tidak perlu lewat jalan umum, Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Mereka yang ahlu tauhid, ya, kebaikannya sempurna, amalan sunnah sempurna. Mereka meninggalkan haram, mereka juga meninggalkan yang makruh. Apa kata bapak-bapak? Susah Ustadz. Susah bukan berarti tidak bisa kan? Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu, tetapi sesuatu tidak bisa dilakukan hambanya. Allah bukan tukang gombal loh. Paham?
Ustaz. Bukankah Allah katakan agama itu dipermudah, bukan? Apa kata Allah di Quran surah 22 ayat 78? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian ini. Maka tidak mungkin apa yang Allah jadikan susah untuk kita lakukan. Ya, jadi pertanyaan, di mana tingkat kesulitannya? Kita yang punya semangat lebay atau ajaran yang susah? Semangat kita yang lemah. Bukan syariatnya yang susah. Karena Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya? Dan Allah katakan di Quran surat 64 ayat 16, ittaqullaha mastata'tum. Jelas? Di surat 7 Al-A'raf ayat 40 ayat 42, alladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu syariat yang Allah syariatkan kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Kita semua mampu melakukannya. Maka jangan katakan yang ring satu itu susah, Pak Salim. Saya katakan Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah bukan tukang gombal. Ya, Allah bukan tukang janji-janji kosong, tidak. Ya, Allah pasti akan tidak membebani sebuah syariat, melainkan pasti mampu dilakukan oleh para hamba. Sekarang pilihan ada di tangan antum. Target mana yang Anda raih di Ramadan Anda tahun ini? Ya, sabiqum bil khairat, muqtasid au zalim. Anda orang yang paling dahulu kepada kebaikan, surga tanpa hisab, atau pertengahan, atau termasuk zalim. 3 jiwa yang tersisa dari Ramadan. Paham, Pak? Paham? Paham. Jelas? Antum mau pilih yang mana? Eksklusif, atau biasa-biasa saja, atau ya bermasalah? Jelas? Dan mari kita jadikan Ramadan untuk meraih yang teratas. Bukankah Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Berarti target kita harus yang paling baik, kan? Jelas? Bukan yang baik tapi paling baik, kan? Ahsan yang paling baik. Dan itu yang ketiga tadi, jaminan Allah bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, dan kita bisa memulainya di Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan ini perbanyak amalan sunnah dan wajib. Ya, perbanyak kebaikan amalan-amalan di dalamnya. Tadi saya katakan Nabi meninggalkan keluarganya memperbanyak ibadah. Ya, padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Jelas? Kalau beliau saja bersungguh-sungguh memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, ya, apatah lagi kita. Nabi bukan kelompok pertama loh, Pak. Ya, tetapi Nabi pasti di atas. VIP-nya kan Pak Hardian, kan? Nabi nggak mungkin VIP, kan? Nabi pasti VIP, kan? Baik. Maka mari kita berusaha. Tidak mungkin kita menyamai Nabi lah, beda level lah gitu ya. Minimal kita bisa menyamai para sahabat level terbawah. Amin. Insya Allah. Insya Ya, Allah. mari kita jadikan nafsu kita menjadi yang terbaik, masuk surga tanpa hisab. Dan kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Jelas? Ketika tunduk kepada sunnah dengan penuh keikhlasan kesungguhan, maka kata Allah di Quran surat 29 ayat terakhir. Siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lanahdiyanna subulana. Kami akan permudah jalan-jalan ketaatan kepadanya. Jelas? Kami permudah jalan-jalan kebaikan untuknya. Allah berjaminan. Kalau kita sungguh-sungguh menuju keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan memberikan kita petunjuk kemudahan untuk mendapatkan jalan-jalan ketaatan kebaikan itu. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, tapi tidak singkat sebenarnya, ya, saya pun kelelahan. Ini kali kelima saya ngajar hari ini, non-stop. Ya, istirahat buat sholat saja. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allah permudah kita, Allah permudah Ramadan, Allah permudah kita untuk beribadah kepadanya di dalamnya. Baik, Pak Ardian, saya kira cukup. Ya, terserah mau diapakan sama antum dan teman-teman antum. Silakan. Masya Allah, syukron, jazak
Jazakumullah khairan Ustaz atas ceramahnya, ilmu yang diberikan pada petang hari ini. Sesungguhnya sangat baik sekali, banyak sekali pesan-pesan ceramah Ustadz ini yang kena untuk persiapan saya dan mungkin seluruh jamaah di sini untuk menyambut Ramadan besok. Namun memang waktunya juga panjang juga tadi ininya. Tapi alhamdulillah ini sebenarnya sudah ada beberapa masuk pertanyaan ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dijawab semua oleh Ustadz ya Ustadz. Sampai jam berapa Ustadz ini? Sampai jam 6 lah insya Allah masih bisa. Jam 6 ya Ustadz. Iya, 15 menit lumayan. Baik, para jamaah mungkin juga yang mau bertanya langsung dengan Ustadz bisa juga dengan menekan tombol raise hand di Zoom, nanti bisa bicara langsung dengan Ustadz. Baik, sementara ini Ana coba untuk membacakan persatu pertanyaan dari jamaah Ustadz. Sebentar, Ana lihat. Pertanyaan pertama dari Akhwat ini Ustadz. 405. Banyak sekali ini soalnya. Bentar. Di atas pertanyaan ini misalnya. Baik, ini pertanyaan pertama. Masya Allah. 50 mah. Afan Radian. Ya. Kami bantu sedikit ya, bacakan pertanyaannya. Oh, ya boleh. Di poin 450 tadi saya mau cari. Silakan Pak. Jadi kami bantu sedikit jawab pertanyaannya untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Afan izin bertanya, kalau pada bulan Ramadan syaitan diikat, tapi kenapa masih banyak kejahatan terjadi di bulan Ramadan? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Jawaban saya ilustrasikan gini Pak. Komunisme itu sudah hilang, masih ada orang berjiwa komunis gak? Saya tanya sama antum, komunisme itu udah hilang, tapi ada orang pikiran komunis gak? Stalin sudah mati, ideologinya masih ada nggak? Masih. Saya tanya, setannya dibelenggu, tapi jiwa kita udah setan kan, kesetanan kan? Ya. Atau jawabannya gini, boleh jadi kita setannya, bukankah Allah mengatakan setan itu ada manusia dan juga jin, bukan? Quran surat 6 ayat 112. Boleh jadi kita setannya, watak kita watak setan. Saya katakan, tanya pada antum. Selama ini kita diganggu setan. Setannya dibelenggu. Tapi ideologinya, kebiasaannya masih ada kan? Pengaruhnya masih ada bukan? Jadi jangan sampai antum meyakini, waduh ini tidak masuk akal ini hadis. Katanya setan dibelenggu, tetapi ada berbuat maksiat. Tadi saya katakan, setan dibelenggu. Tapi bukankah pengaruh setan itu masih ada di jiwa kita belum bersih bukan? Watak kita watak setan. Bukankah iblis Allah ceritakan sifat pertama fasik. Fasik itu sifat setan bukan? Ya, surat 18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Fafasaka an amri rabbi. Dia pertama berbuat fasik kepada Allah dengan melanggar perintah Tuhannya. Kita udah fasiknya udah lama mas. Setannya dibelenggu, tapi watak kefasikan masih melekat pada diri kita kan? Tidak bersih ketika memasuki Ramadan bukan? Ya muncullah nama juga jiwa fasik. Pertanyaannya adalah bagaimana agar sifat fasik itu dikalahkan? Dengan mentauhidkan Allah, dengan mengimani Allah, menjadikan iman itu menghiasi hati. Lihat surat 49 ayat yang ke-7.
Di kalimat yang kedua, bukan baris kedua, kalimat yang kedua. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Bukankah ini mental setan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan? Bukankah ini mental setan? Jelas? Sudah menjadi watak kita, menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita, menjadi habit kita. Walaupun gurunya di penjara, ideologinya masih jalan. Jelas? Jelas. Dan dapat kita kalahkan, bersihkan, mentauhidkan Allah. Menjadikan iman landasan di dalam hati. Karena kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Saya tanya sama antum. Berhari-hari kita dirusak jiwa kita oleh setan. Udah telah dirusak nggak hati kita? Setannya dibelenggu tapi hatinya bermasalah. Muncul dong kemaksiatan. Karena sudah menjadi tabiat. Dan dapat kita bersihkan hati itu dengan iman kepada Allah. Kalau imannya kokoh, iman menghiasi hati, maka tidak mungkin menyukai kekafiran. Pasti membenci kekafiran. Iman pasti membenci perbuatan kefasikan. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, pasti dia membenci maksiat. Itu kuncinya. Saya jawab, para ulama, ya setan dibelenggu, tapi setan yang besar, setan kecil. Saya pakai akal, mengkiaskan dengan dalil yang lain. Kenapa? Setannya dibelenggu, tapi watak kita watak setan, bukan? Jelas? Ya. Saya katakan ideologinya sudah apa? Tokoh ideologinya penjara, tapi ideologi sudah merasuk ke dalam jiwa ini. Paham? Seperti itulah analogi syariah. Wallahu a'lam. Maka ketika Anda bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, ketahuilah bukan setan gak dibelenggu, tapi justru Anda telah menjadi setannya. Jelas? Jelas? Insya Allah. Ya mudah-mudahan jawaban ini cukup jelas Ustaz bagi penanyanya. Baik, pertanyaan Ana lanjutkan pertanyaan kedua Ustaz ya. Dari Ahwat juga. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana ciri-ciri seorang hamba diterima amal ibadah puasa Ramadan? Puasa Ramadannya dari kondisi keimanannya dan kondisi keimanannya. Jadi izin bertanya bagaimana ciri-ciri seorang hamba diterima amal ibadah puasa Ramadannya dari kondisi keimanannya? Jawabannya sederhana saja. Kan ahlu ulama ahlu sudah sepakat. Iman itu bertambah dengan ketaatan, bukan? Jadi kalau Anda pengen tahu Ramadan Anda diterima, berarti iman Anda paling bagus. Karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau iman kita makin hari makin baik, memunculkan kita membenci segala perbuatan maksiat, kita membenci perbuatan kekufuran, kita lalu membenci segala perbuatan kefasikan, pertanda iman kita sehat. Dan iman kita sehat, salah indikatornya karena ketaatan kita kepada Allah baik. Karena saya ulang, Ahlussunnah berpendapat apa? Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan ketaatan yang sempurna menghasilkan iman yang sempurna juga. Iman yang sempurna melahirkan akhlak yang baik. Sebab iman pasti berbuah pada akhlak, bukan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam, akhlak, bukan? Itu buah dari iman. Iman merupakan implementasi dari ketaatan. Ketaatan melahirkan, meningkatkan kualitas iman. Kualitas iman akan melahirkan kebagusan akhlak. Kalau iman telah menghiasi hati, saya tanya, sudah Ramadan tambah produksi atau berhenti produksinya? Iman itu kan energi, kan? Mesin produksi berhenti atau makin bertambah kalau imannya bertambah dengan ketaatan? Tentu tidak akan berhenti kalau imannya masih aktif, maka produksinya pasti banyak. Wong energinya masih tetap kuat. Itu menurut saya indikator-indikator Ramadan kita baik. Karena berbuah kebaikan sesudahnya. Wallahu a'lam. Jelas? Baik.
Mudah-mudahan cukup jelas jawaban Ustadz bagi penanya ya. Anda bacakan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Jika kita tidak mengimani Allah di atas, di ars, di langit, apakah ini termasuk keimanan kita tidak sempurna? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Syukron. Karena Allah mengkabarkan dia ada di mana-mana atau di atas ars? Di ars. Nabi mengkabarkan Nabi di mana-mana atau di atas ars? Di ars. Kamu bilang Allah di mana-mana. Kira-kira antum ingkar Allah enggak? Ingkar itu kufur, lawannya iman, bukan? Jelas? Jelas. Ya berarti Anda, saya tidak bilang Anda kafir, tapi iman Anda cacat, bukan? Kalau alasannya, kalau Allah data Allah butuh tempat, pertanyaan emang di mana-mana nggak butuh tempat? Ini jawaban bodoh, bukan? Kalau kita mengatakan Allah di atas ars butuh tempat, terus Allah di mana-mana nggak butuh tempat, di mana-mana butuh tempat juga nggak? Tempatnya banyak lagi. Kalau satu aja salah, gimana banyak tempat? Jelas? Allah menyatakan dirinya istiwa alal arsh, di atas ars. Ketika Nabi menekan budak, di mana Allah di atas langit. Jelas? Apa kata Zainab bintu Jahsi? Ya, radhiyallahu an, istri Nabi, kepada istri Nabi. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian di bumi. Aku dinikahkan Allah dari atas langit kepada Rasul. Apa kata beliau? Allah ada di mana atau di atas langit? Di atas langit, di atas arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah sifatkan. Mensifati Allah dengan yang bukan Nabi sifatkan. Ini kekufuran tidak? Jelas? Bagaimana kita katakan iman kita sempurna? Kita mengingkari keberadaan Allah di atas arsy. Kita menolak pernyataan Nabi dan para sahabatnya tadi. Sesat gak? Sesat. Sebab kata Allah di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa menentang Nabi sudah jelas petunjuk baginya. Nabi menerangkan Allah di mana? Di atas langit, bukan? Jelas? Dia menentangnya, dia menolaknya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan bukan jalan para sahabat. Manhaj akidahnya bukan akidah para sahabat. Kira-kira dia sesat atau dia di atas petunjuk? Sesat. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam. Dan Allah katakan, kita di atas petunjuk kalau beriman dengan imannya para sahabat. Surat 2 Al-Baqarah 137. Apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika siapa saja, Yahudi atau Nasrani, beriman seperti kalian para sahabat beriman di atas petunjuk. Maka saya tanya sama antum, para sahabat meyakini Allah di atas langit. Istri Nabi meyakini Allah di atas langit. Nabi menetapkan Allah di atas langit. Ya, Allah menetapkan di atas langit. Anda bilang di mana-mana. Ini bandel apa kurang ajar ini namanya? Jelas? Jawabannya apa? Ini iman sempurna atau cacat berat, Bu? Cacat berat. Saya tidak bilang kafir. Tapi cacat berat, tidak sempurna keimanan. Karena dia mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Terus apa bedanya dengan orang Yahudi dan Nasrani? Yang Allah sebutkan di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 95. Afatu'minuna wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman kepada sebagian kitab, tapi kamu kafir kepada sebagiannya. Sama nggak kita tadi? Ya, beriman tentang Allah Esa, tapi tidak beriman tentang ketetapan Allah di atas langit. Berarti sama nggak dengan orang Yahudi tadi? Ya, beriman kepada sebagian kitab, kafir kepada sebagiannya. Beriman nggak kita itu? Jelas? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak bilang kafir. Tapi jelas ini firqah sesat. Allah katakan dia sesat. Paham? Karena Nabi telah menerangkannya dengan jelas. Ya, Al-Quran menjelaskan dengan jelas. Tidak ada keraguan padanya. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka Allah biarkan dia asyik dalam kesesatannya. Sampai kelak Allah masukkan dia ke neraka. Waliya'udzubillah. Dan itu firqah 72
Yang kata Nabi 72 di neraka. Karena mereka menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Jelas? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas bagi penanyanya karena memang sudah cukup jelas Udah sekali. pas jam 6 ya, Pak? Nah, Betul, Ustadz. Memang sudah pas sebelum 6. Jadi iya. gimana Ustadz? Masih ada waktu bisa nambah apa? Sudah. Udah cukup aja, saya udah kelelahan. Masya Ya. Allah. Baik Ustadz. Kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz atas waktunya dan penjelasannya. Mungkin Ustadz, buat Ana juga minta maaf bagi para penanya yang belum sempat Ana bacakan karena ada keterbatasan waktu. Insya Allah nanti ada sesi yang di lain akan bisa kita bertemu kembali. Mungkin di akhir untuk menutup Ustadz bisa memberikan penutup. Baik, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita persiapkan jasmani dan rohani kita memasuki Ramadan. Ketahuilah musuh kita bukan syaitan tapi hawa nafsu kita. Kita bukan kalah melawan syaitan ketika Ramadan. Tetapi kita yang tidak bisa mengendalikan syahwat kita, nafsu kita untuk sukses Ramadan. Maka kalahkan dia dengan tumbuhkan harapan dan takut tadi di hati kita. Bertaubat kepada Allah. Ya, bersungguh-sungguh dan tumbuhkan rasa gembira. Penjahat akan sukses kejahatannya karena gembira dengan apa yang diyakininya. Betul? Orang mukmin dengan gembiranya meyakini apa di Allah, dia akan pasti sukses. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita beribadah di bulan Ramadan dengan sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi insya Allah. Ya. Dan saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.